Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin ila fir'auna wa hamana wa qarun faqalu sahirun kadzdzab. Dan sungguh kami telah utus Musa dengan tanda-tanda kebesaran kami dan bukti yang nyata kepada Fir'aun dan juga Haman perdana menterinya serta Qarun, dan mereka mengatakan bahwa Musa adalah penyihir lagi pendusta. Di sini Allah sebutkan kata Qarun. Kemudian dalam surah Al-Ankabut, wa Qaruna wa Fir'auna wa Haman wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinati fastakbaru fil ardi. Qarun, Fir'aun dan Haman, dan sungguh telah datang kepada mereka Musa dengan bukti-bukti yang nyata, mereka pun kemudian berlaku sombong di permukaan bumi. Dalam surah Al-Ankabut disebut kata Qarun. Tapi yang paling lengkap yang ingin kita kisahkan dalam Al-Quran ini Suratul Qasas, dari ayat 76 sampai 82. Di sini cukup lengkap kisah siapa Qarun itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya mengkisahkan tentang Qarun ini, kita tahu bahwa Qarun ini hidup di zaman Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Dan Al-Quran paling banyak menceritakan kisah-kisah para nabi ini adalah Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Nabi terbanyak yang dikisahkan dalam Al-Quran, sampai-sampai Nabi Musa alaihi salatu wassalam disebut 131 kali di 33 surat dalam Al-Quran. Nabi Musa alaihi salatu wassalam sampai disebut 131 kali di 33 dalam surat di dalam Al-Quran. Ada surah Al-Baqarah, ada Al-A'raf, Yunus, Taha, Asy-Syu'ara, Naml, Qasas, dan surat-surat yang lainnya di 33 surat, menunjukkan lengkapnya kisah Musa alaihi salatu wassalam. Dan Nabi Musa alaihi salatu wassalam salah satu rasul pilihan. Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-A'raf 144, qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Wahai Musa, inni istafaituka, aku telah memilihmu dengan risalahku dan dengan kalamku. Dari sini kita tahu bahwa Musa adalah Kalimur Rahman, Nabi yang banyak berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, la tufaddiluni ala Musa, jangan kalian lebihkan aku dibandingkan Musa. Fa innan nasa yas'aquna yaumal qiyamah fa akunu awwal man yafiq fa ajidu Musa batishan biqaimatil arsy fala adri asaiqa fa afaq qabli. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan lebihkan aku dibandingkan Musa, karena nanti pada hari kiamat manusia semuanya akan mati dalam tiupan sangkakala yang kedua,
Kemudian orang yang pertama kali siuman adalah aku. Masalahnya ketika aku siuman, aku melihat Musa alaihi salatu wassalam sedang bersandar di tiang arasy, sehingga aku tidak tahu apakah aku lebih dahulu siuman ataukah Musa. Intinya bahwa Nabi Musa alaihi salatu wassalam memiliki keutamaan. Lah di zaman Nabi Musa inilah kisah Qarun dimulai. Di zaman Nabi Musa inilah kisah Qarun dimulai. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Qasas, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa." Sesungguhnya Qarun itu salah satu dari kaumnya Nabi Musa. Kalimat min maksudnya adalah bahwa Qarun itu bukan orang lain, tapi masih dari kaumnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dari sini terjadi silang pendapat tentang siapa Qarun dan juga nasabnya. Saya akan sebutkan beberapa perselisihan para ulama. Ada yang mengatakan bahwa Qarun adalah ibnu ammi Musa, anak dari pamannya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kalau anak paman berarti dengan Nabi Musa jatuhnya sepupu. Dan ini pendapat Ibrahim An-Nakhai. Ada juga yang mengatakan bahwa Nabi Musa bahwa Qarun dia adalah ibnu khalah, maksudnya anak bibi, anak paman tapi dari jalur ibu, dari Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ada juga yang mengatakan bahwa Qarun adalah pamannya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang disangkakan Muhammad ibn Ishaq bahwa Qarun itu pamannya Nabi Musa. Dan ada yang mengatakan bahwa Qarun adalah satu di antara kerabat-kerabat Nabi Musa. Dan ada juga yang mengatakan bahwa Qarun orang lain, tetapi dia bagian daripada kaumnya Nabi Musa. Tetapi pendapat yang masyhur, sebagaimana yang dikatakan Qatadah ibn Di'amah, seorang ulama dunia, mengatakan, mufassirin, bahwa yang rajih, yang kuat, Qarun itu adalah ibnu ammi Musa. Dia adalah anak dari pamannya Nabi Musa, dan dulu dia memiliki gelar Al-Munawwir. Jadi Qarun itu punya gelar Al-Munawwir. Kenapa disebut Munawwir, orang yang bercahaya? Karena Qarun itu termasuk ahli ibadah dan memiliki suara indah ketika tarannum Taurat. Jadi kalau seandainya dia membaca kitab Taurat kemudian melanggamkan Taurat, maka Qarun itu memiliki suara yang paling indah saat itu. Jadi kalau dia baca Taurat, orang suka dengan Qarun itu. Selain ahli ibadah, suka baca Taurat dan indah suaranya, sehingga orang mencintai Qarun dan memuja-muja Qarun karena ahli ibadahnya dan kepakarannya terhadap Taurat. Lihat bagaimana Qarun ini dulu bukan orang jahat, orang baik. Bahkan dia dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam bahu membahu untuk mengajak manusia ke dalam kebaikan, Qarun itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan belakangan Qarun terfitnah dengan harta. Kemudian semakin jauh dari Taurat, semakin jauh dari Taurat, semakin jauh dari ajaran Musa alaihi salatu wassalam. Akhirnya Qarun menjadi musuh Allah, kemudian berubah menjadi orang munafik.
Dan di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam, yang tadinya orang baik atau yang tadinya pengikut Nabi Musa kemudian menjadi munafik atau mungkin keluar dari agama Musa, itu 3 orang. Pertama Qarun, yang kedua Samiri, dan yang ketiga Bal'am ibn Ba'urah. Bal'am ibn Ba'urah. Pertama Qarun, tadinya orang saleh, orang baik, tetapi jadi munafik, keluar dari ajaran Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian Samiri, dulunya termasuk kaumnya pengikut Nabi Musa alaihi salatu wassalam, kemudian malah memurtadkan Bani Israel. Kemudian Bal'am ibn Ba'urah, seorang ahli ibadah yang mengenal Ismul A'zam, nama-nama Allah yang agung, belakangan berperang melawan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, yang menyebabkan Musa dan Bani Israel akhirnya diberikan ujian Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah azza wa jalla, adapun nasabnya, nasab daripada Qarun ini dikatakan nasabnya oleh para ulama Qarun ibn Yashub atau Yashur. Qarun ibn Yashub atau Yashur ibn Qahith. Qarun ibn Yashub atau Yashur ibn Qahith, dan nasabnya sampai kepada Nabi Allah Ya'qub alaihi salatu wassalam. Dari sini menunjukkan bahwa Qarun itu dari Bani Israel, karena nasabnya sampai kepada Ya'qub. Dan Israel itu istilah daripada atau nama lain daripada Ya'qub alaihi salatu wassalam. Jadi Ibrahim alaihi salatu wassalam punya anak. Pertama Ismail, dari Ismail ini lahir keturunannya pemimpin para nabi dan rasul sekaligus penutup para nabi dan rasul, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari jalur Sarah lahirlah Ishak, dan dari Ishak ini lahirlah Ya'qub, dan dari Ya'qub inilah lahir Bani Israel, karena Ya'qub itu nama lain daripada Israel. Kemudian Ya'qub punya anak 12, di antaranya Yusuf, Ibn Yamin, Lawa, Yahuda, dan yang lainnya, yang kemudian turunan dari 12 putra Ya'qub itu berkembang biak di Mesir, yang kemudian disebut dengan Bani Israel. Sebut dengan Bani Israel. Ya. Lah Qarun ini bagian daripada Bani Israel. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Sesungguhnya Qarun itu bagian dari kaumnya Musa alaihi salatu wassalam. Fabagha alaihim, maka dia pun berlaku aniaya, melampaui batas kepada mereka. Ma'asyiral muslimin, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apa maksudnya melampaui batas di sini? Para ulama mengatakan bahwa Qarun ini diberikan nikmat kekayaan, tetapi justru dengan kekayaannya dia melampaui batas. Dari sini kita katakan bahwa rahasia orang itu melampaui batas karena diberikan nikmat harta. Kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Sekali-kali manusia itu akan mudah melampaui batas apabila Allah berikan banyak kekayaan kepadanya. Ahli tafsir mengatakan kalimat fabagha alaihim, maka Qarun pun melampaui batas dan menganiaya dirinya. Maksudnya adalah Qarun itu tidak
pernah menolong fuqara dan masakin, tidak punya rahmat sama sekali. Dia tidak mau menginfakkan hartanya untuk membantu fuqara wal masakin, tagha, melampaui batas. Tidak mau mengeluarkan sedikit hartanya untuk membantu fuqara wal masakin. Ini yang pertama. Yang kedua, makna tagha itu fabagha alaihim, makna bagha, melampaui batas di sini artinya Qarun itu talabul fadli alaihim wa an yakunu tahta yadihi. Orangnya sombong, orangnya takabbur, pokoknya dia anggap semua orang itu di bawah kakinya. Bagha alaihim, sombong, sesombong Fir'aun terhadap Bani Israel. Kemudian juga ada yang mengatakan bahwa kalimat bagha alaihim, maka Qarun pun akhirnya melampaui batas kepada mereka, sebagaimana dikisahkan oleh Al-Imam Al-Kalbi rahimahullahu ta'ala. Karena Qarun ini hasad. Dia hasad kepada siapa? Kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Apa hasadnya? Dia datang kepada Nabi Musa dan mengatakan, ya Musa, amma la in kunta faddalta alayya bin nubuwah faqad fuddiltu alayka bil mal. Wahai Musa, memang Allah sudah berikan keistimewaan kepada kamu dengan kenabian, tapi aku juga tidak kalah istimewanya, karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan banyak harta kepadaku. Qarun sombong, dikiranya kekayaannya bisa menandingi nikmat nubuwah, dan ini prasangka yang salah. Banyak orang-orang kaya itu walaupun mereka bermaksiat tapi diberikan kekayaan, seolah-olah dia punya kedudukan di hadapan Allah dan mengatakan Rabbi akraman, Rabbku telah memuliakan diriku. Tapi kalau seandainya dicabut kekayaannya, dia pun mengatakan Rabbi ahanan, Rabb sudah menghinakan diriku. Jadi Qarun kemudian mengatakan seperti itu kepada Musa. Hasadnya Qarun kepada Musa, akhirnya Qarun pun berlaku sewenang-wenang, kemudian berbuat jahat kepada nabinya. Fabagha alaihim, maka Qarun pun menganiaya terhadap mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebabnya dan dalam Al-Qur'an di sini. Kenapa Qarun itu sejahat itu? Perhatikan, wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Sesungguhnya Qarun termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka. Apa penyebab aniayanya Qarun kepada mereka? Karena kami telah menganugerahkan kepada Qarun pembendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat, dipikul sejumlah orang-orang yang kuat. Sebagian ahli tafsir mengatakan, jadi Qarun itu punya gudang banyak. Ada yang mengatakan kunuz itu artinya al-fiddah, al-dhahab wal-fiddah. Jadi Qarun itu punya banyak emas, punya banyak perak, sampai gudang-gudang penyimpanan emas dan peraknya itu banyak sekali. Dan di sini Allah mengatakan wa atainahu minal kunuz ma inna mafatihahu, kuncinya gudang itu, kuncinya gudang itu disebutkan oleh ahli tafsir itu diletakkan di sebuah kulit kering itu, ya. Kemudian diletakkan kuncinya di situ, kemudian dibungkus. Lah, kulit yang dibungkus yang isinya kunci itu tidak bisa dibawa manusia, hanya bisa dibawa baglah. Baglah itu semacam keledai, tapi bukan keledai. Dia di bawah kuda tapi di atas keledai. Besarnya baglah itu. Jadi kuncinya itu ditaruh di atas, mungkin bahasa kitanya karung goni gitu ya. Kemudian diletakkan di atas baglah itu, dan jumlah baglahnya itu, jumlah keledainya itu, kata para ulama